Silakan duduk, Adira. Ibu akan kasih buku raport kamu. Tapi sebelumnya, Ibu mau ngasih tahu dulu ada beberapa hal. Boleh? Selamat ya Adira, kamu berhasil menempati peringkat 1 di semester ini. Kabar baiknya lagi, kamu berhasil menduduki peringkat 1 di paralel. Kamu hebat Adira. Pertahankan prestasi kamu terus ya Adira. Aku capek. Kamu jadi kepala sekolah udah becet. Terus kamu apa pulang dalam keadaan kayak gini? Aku capek nyari uang buat hari ini, tapi malah kamu kasih buat kamu. Kamu maksudnya apa? Bacot kamu. Saya lagi pusing. Kerja. Kamu ngomong-ngomong atau main judi semacamnya. Aku lama-lama muak kamu kayak gini tahu. Kamu dengar aku nggak? Kamu diam atau saya tampar. Maksiat terus kerjanya, mabok-mabokan, main judi, bayar jalan yang jual diri dengan harga murah. Uang dari mana kalau bukan dari aku? Aku tanya sekarang, kamu main judi menang nggak? Bacot kamu. Jaga anak aja nggak becus. Kenja, apa maksudnya ini? Apa maksudnya kamu peringkat 2? Dasar kamu anak kata untung. Ayah dengar gadis itu cacat mentalnya. Apa benar dia bisu? Iya pak. Kenja, kamu kalah sama anak yang punya keterbatasan. Kecewa ayah sama kamu. Ayah gak akan izinin kamu keluar rumah. Apa-apaan, paling jauh kamu. Oke anak-anak, Ibu udah kasih soal ya 2 kali. Bagi kalian yang mau nilai tambahan, boleh ke depan. Saya mau ngisi. Silakan Zela. Ini Zela, silakan berkembang ya. Thank you, Miss. Selain Zela, ada yang mau nilai tambah lagi gak? Raise your hand, please. Saya miss. Iya kan? Sudah miss. Sudah miss. Excellent, Chandra. Thank you. Thank you miss. Oke anak-anak, bagi yang mau nilai tambahan lebih besar, silakan ya mengerjakan 2 soal ke depan. Adira, silakan. Good job Adira, jawaban kamu. Aku boleh duduk lagi ya? Adira, sini. Kita mau nitip jajan dong, tapi pakai uang kamu dulu. Kita lagi nggak bawa uang cash. Boleh nggak? Ups. Adira? Lagi ngapain? Itu aku bantu ya biar cepat. Udah nggak apa-apa biar cepat. Ayo kita ke kelas.
Sekarang Bapak tunggu ya secepatnya. Azola, Adira, aku boleh gabung ke kelompok kalian nggak? Aku belum dapat kelompok nih. Boleh, Sa. Kebetulan kita masih kekurangan anggota. Aku juga boleh gabung sama kelompok kalian nggak? Aku juga belum dapat kelompok nih soalnya. Nah, kamu gimana, dia? Apa dia? Parah kamu Dira, tapi boleh juga sih. Gimana guys? Aku boleh join nggak? Boleh. Udah beres belum anak-anak? Kalau gitu Bapak bakalan ngejelasin tugasnya ya. Bapak bakalan kasih kalian tugas bikin 3 poster dengan tema kesejahteraan mental ya. Dan deadline-nya besok. Serius besok, Pak? Besok dong, Pak. Besok nenek saya balap liar. Di rumah udah kegerung tuh. Ngung. Iya Pak, saya juga besok ada acara nikahan. Ikan siapa, Hen? Nikahan kucing saya Pak, si Amel. Udah hamil sebulan. Terus tinggalin dong sama si cowoknya. Dasar bocah gemblong, bercanda aja terus. Kenapa kalian tawa? Oh, iya. Duduk aja. Santai aja, Dir. Duduk, kita bahas Kom. Sambil kerja kelompok, gimana kalau Adira ngajarin kita bahasa isyarat? Ya kan? Biar Adira nggak kesulitan kalau ngobrol sama kita. Boleh aja tuh, Sa. Tapi gimana kalau kita beresin tugas kita dulu? Oke ya, soalnya waktu kita juga nggak banyak. Oke? Teman-teman, kenapa Sa ada masalah? Maaf banget nih, aku gak bisa nemenin kalian sampai akhir. Soalnya adik aku ada acara di sekolahnya. Gak apa-apa. Kata Adira, kalau memang ada agen, bantu dulu aja adik kamu, Sa. Hidup kita juga udah mau beres kok. Serius, aku jadi gak enak nih sama kalian. Serius, Sa. Tugas kita juga udah mau beres kok. Ya udah, aku pergi duluan ya. Kalau butuh apa-apa, tinggal bilang aja ke aku. Aku pasti datang kok. Ya, santai, Sa. Semangat ya. Ya, thanks bro. Kalian semangat ya. Makasih Dira. Kalian semangat ya. Yo, hati. Ya. Adira. Itu artinya apa? Oh, artinya kenapa? Oh iya, ngomong-ngomong kan kita kerja kelompok udah lama. Pulang aja yuk. Aku antar aja ya. Soalnya kalau kamu jalan kaki, takutnya ada yang nyulik. Ntar banyak yang khawatir ke kamu. Apa, Adira? Oh, santai aja, Adira. Ayo kita beresin semuanya, terus kita pulang. Jadi,
aja lihat lu. Kayak yang gitu. Oh, macam itu aja. Nah, sama ini lah. Hah? Loh, apa? Bentar. Kalian pulang berdua? Kita mau bolos, Pak. Tapi Adira mau mampir dulu ke kafe katanya. Iya enggak? Jangan ngalihin topik dulu. Lu ngapain di sini? Tadi katanya mau datengin ada lu. Kenapa kalian mau tau banget sih? Salah kalau gua di sini. Ya jawab lah, Kak. Lu ngindarin pertanyaan gua mulu. Gua kerja di sini. Oh, nggak ada yang nanya juga sih. Kalian mau pesan apa? Hot coklat 1 sama kopi aren 1, Sak. Enggak, duduk dulu. Satu lagi nanti kalau mau nanya-nanya Sak, sini dulu. Sini. Duduk. Maksudnya gini, tadi kan dia minta penjelasan dari lu, jelasin kenapa lu ada di sini, sedangkan lu tadi bilangnya mau nyamperin Ade lo. Gimana sih? ya kayak yang dibilang tadi, gua kerja di sini. Kalau mau tanya kenapa kerja di sini sedangkan pengen masuk sekolah, ya karena butuh uang. Butuh uang ya? Ini gimana? Itu free aja buat kalian. Bisa. Jangan overthinking, Dir. Habisin dulu minumannya, baru kita pulang ya. Oke? Masih ya kontraknya. Itu aku tahu artinya apa. Makasih dan mak. Kayak Dita, kamu udah punya pacar ternyata. Oh ini pacar kamu? Bukan om, saya temennya Adira. Habis ngapain kalian? Kita baru pulang om. Saya nganterin Adira. Adira lagi sakit. Tidak ada urusan sama anak saya. Ini kamu sekarang pulang. Oh iya om, maaf ganggu waktunya om. Saya pamit pulang om. Ternyata gitu keluarganya Adira. Duduk kamu. Kamu itu nyusahin saya, nyusahin orang lain juga kamu. Mau jadi apa kamu nanti? Mau jadi jalang kayak ibu kamu? Mikir, kamu tuh udah cacat, gak guna, nyusahin saya sama orang lain. Anak cacat ini gak tau banget ya sama cowok. Dari Wandir masih dengan aja kok. Gak sih kah? Gak bisa ngomong. Ya PA kalau dia bisa ngomong, ntar bisa-bisa ngadu dia. Adira, Denaya, anaknya Bapak Botak. Kemarin malam aku pergi dinner bareng mau aku keluar. Di perjalanan pulang aku ngeliat ayah dia di pinggir jalan. Mau tau nggak lagi apa? Kayak orang gila. Emangnya kenapa sih sampai disebut orang gila? Yang mabak lah. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya.
Kelakuan anaknya gak jauh beda dari bapaknya. Ih, takut banget deh. Gak bisa ngomong kan? Seharusnya lo itu gak usah lahir dunia ini. Bisu. Gue juga heran sih, kok bisa sih sekolah bergengsi kayak sekolah kita ini nerima anak cacat kayak dia? Gak usah mikir jauh-jauh guys. Mungkin dia masuk sekolah ini gara-gara ibunya ngelayanin orang-orang dalam yang ada di sini. Kita takutnya ngelawan dia. Cacat, berani lo dorong gue? Dengerin gue ya, lo tuh satu-satunya murid cacat yang gak lebih dari sekedar sampah. Santai Ra, jangan emosi dulu, dia gak bisa ngomong. Emangnya kenapa kalau dia bisu? Karena aku baik hati dan tidak sombong. Mendingan kita kasih dia kesempatan buat speak up. Nih, ngomong aja di sini. Thanks ya J, makasihnya udah gue wakilin. So baik banget anjing. Duh, pena banget sih, Dir. Stop it! Hah? Orang ngapain tuh? Ih. Ya, kamu lagi ngapain? Gak sopan banget. Teman balik kelas, jam istirahatnya udah mau selesai. Lagi ngapain kan? Kayaknya serius amat. Bro, kita jaga menjawab. Awas lu nanti kayak Ira. Enggak, jaga mulut ya. Hanya orang yang jawab. Kalian lihatnya apa? Aku lagi gambar. Bunga. Jadi orang aja. Kalian juga apa? Biasa ngerjain tugas kita bertiga. Pasti mikirin duit ya. Santai bro, nanti kita juga bayar. Asal kamu benar. Ini apa? Oh, gambaran-gambaran yang gak jelas ya. Ingat ya bro, kalau sampai ada yang salah, bayarannya beda. Ngerti? 10 menit lagi kita balik lagi ke sini. Kita datang harus udah beres. Yo. Beres bro. Beres. Sekarang kalian tinggal bayar aja. Cancel aja mau kagak? Buru-buru ikan lele, boleh utang dulu. Gratis tuh Sa, kita kan kawan. Kalian bilangnya mau bayar. Nanti aja. Thanks bro, kita balik dulu ya. Kamu kenapa sih anak? Kok kayak kelihatan gelisah gitu? Kak Aksa, aku belum bayar SPP 3 bulan. Kalau besok gak bayar, aku gak akan bisa ikut ujian hari Senin nanti. Kok bisa? Padahal kakak rutin loh kasih kamu uang buat bayar SPP. Sorry, uangnya aku pakai buat kebutuhan aku yang lain. Kebutuhan apa? Sampai nggak bayar SPP 3 bulan kayak gitu? Penting. Yaudah, kakak kasih uang lagi ya buat bayar SPP kamu. Asal dibayarin ya. Jangan dipakai kayak yang gitu-gitu lagi. Nanti kamu nggak bisa ikut ujian. Kalau butuh apa-apa, bilang aja ya. Jangan gini lagi. Apa? Kenapa? Ngapain ngeliatin gue besok? Dir, orang mau ke sekolah bawa buku, lu kok bawa sampah? Tukang rongsokan kah? Akibat apa itu ngabak tuh? Anaknya kurus jadi orang pungut sama kan? Nah, kita tahu kan ibunya gila kerja sampai anaknya ngekurus gini. Jangan-jangan ibunya ngelayanin pria hidung belang lagi. Oh my god, takut banget deh sama mami papinya Adira. Ngomongin apa kalian? Za,
Ternyata dia itu tukang rongsokan tau. Bergerak tak bersuara, diam-diam menjadi tukang rongsokan. Buku. Oh, aku tadi ngeliat buku di sana deh, di lemari. Kamu cari aja ya. Maaf ya, aku pulang duluan. Bye-bye. Vanita nyariin kamu tuh di toilet paling ujung. Tugasnya dikerjain ya. Iya Pak. Ya Bu. Emang saya pakai daster dipanggil ibu-ibu? Nggak apa-apa. Ini lagi. Mana bukunya? Ini Pak. Cepetan. Iya Pak. Punten ya anak-anak, ada yang punya pulpen nggak? Bapak mau minjam? Saya Pak. Oke. Bapak pinjam ya. Adik-adik ya. Apa-apaan ini? Kamu nulis apa yang kayak gini? Sini kamu. Adira, apa-apaan ini? Kamu nulis apa? Jangan bohong kamu. Ini ada nama kamu. Surat apa itu, Pak? Ini Bapak bacain ya, biar kalian tahu. Pamonte gak guna, pamonte sialan. Pamonte kotak, goblok, sialan, bangsat. Wah, kurang ajar banget tuh, Pak. Kasus men. Akibat kurang didikan orang tua sih, jadi anaknya liar kayak gini. Oh my god, minimal kalau punya kekurangan jangan mati tingkah. Adira nggak mungkin kayak gitu, Pak. Bapak tahu sendiri kan Adira orangnya kayak gimana? Bapak nggak tahu ini kamu bercanda apa gimana. Tapi Bapak cuma mau nanya satu hal. Kamu bikin yang kayak gini tuh buat apa sih? Jangan bohong kamu. Kamu bikin yang kayak gini buat apa? Kamu nggak suka sama Bapak? Setidaknya kasih Adira buat ngejelasin dong Pak, jangan asal nuduh gitu. Ya sudah, buat kalian semua, tolong kerjakan tugasnya ya. Siap. Terus jangan ribut. Dan jangan keluar kelas. Adira, kamu ikut Bapak ke ruang BK sekarang.
Loh, ada Aksa juga. Ngapain di sini, Sa? Oh, lagi ngobrol aja sih. Emang kenapa? Oh, Dira lagi enak badan ya. Ini aku bawain susu sama roti-rotian. Ada obat juga kok di dalam. Terima ya. Kamu jadi aja. Mama badannya. Iya, nurut aja. Pulang ke rumah kok bukan kerawat tua. Jadi semua habisin ya. Di dalamnya ada obat, obatnya diminum semua ya. Hei, Sa, belum balik? Belum, bentar lagi juga pulang. Ya, masih kerja di kafe? Masih? Emang kenapa? Oh, daripada capek-capek kerja di kafe, mending ikut bisnis sama gue. Bisnis apaan? Bisnis jual beli musang. Dira. Loh, Adira, tangan kamu kenapa? Serius, muka kamu juga pucat banget. Ih, pulangnya aku antar ya. Kalau kamu kenapa-napa di jalan. Udah, yuk aku antar aja ya. Udah sih, Ja. Kalau Adira gak mau, jangan dipaksa. Loh, kok udah dipaksa? Itu gimana? Adira aja udah gak mau gitu. Lah, kan tujuan gue baik. Nganterin Adira pulang. Lagian Adira juga lagi sakit. Lo butuh apa bego sih, Za? Jelas-jelas Adira nolak ajakan lo. Lagian dia juga masih punya kaki buat jalan. Duh, udah Lara. Lu mending pulang aja, gak usah ikut campur. Tiap sal siapa berani ikut campur urusan gua? Heh, Aksa, gua tau lu suka sama Adira ya? Di, sotoy lu. Ih, sok cool. Pulang jam segini nggak apa-apa emangnya dia. Udah malam loh. Udah nggak apa-apa. Jangan marah. Ini rumahnya. Bundanya Adira ya. Kenalin, saya temannya Adira, Kanza. Kebetulan saya kemarin ketemunya ayahnya Adira tahu. Ya, Adiranya lagi sakit, jadi saya antar pulang. Adira sering aku kamu. Ah, enggak kok bunda. Maafin Adira ya, kalau Adira sering ngesalin dirinya, tapi kerja juga. Enggak apa-apa bunda. Nanti mau langsung pulang kenapa ya? Langsung pulang aja. Udah ditunggu. Ya. Kasih ya. Ya. Adira. Adira. Aku di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah bilang sama kamu berkali-kali, bahkan puluhan kali, berhenti nyusahin orang lain. Cukup saya yang kamu susahin. Orang lain gak perlu kamu susahin. Saya muak sama kamu, Adira. Jangan sampai kamu orang kedua saya benci setelah ayah bajingan kamu itu. Tidak, kamu tahu nggak kenapa kamu bisa berpandangan sama saya? Saya dapat informasi bahwa kamu melakukan pelanggaran di sekolah, yaitu berapa di sekolah. Jangan bohong kamu, Bapak sudah dapat saksinya. Percuma aja Adira, buktinya sudah jelas. Bapak sangat kecewa sama kamu. Awalnya Bapak nggak percaya dengan kasus ini. Setelah Amara kasih buktinya ke saya benar-benar sangat kecewa sama kamu. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Awalnya jadi anak baik, malah jadi anak berandalan begini. Adira, ingat ya, puas sebentar lagi. Kamu harus jaga disiplin dan adab kamu di sekolah ya. Untuk
Senin depan kan udah mulai ujian semester. Gue mau lu kerja buat gue ke si bisu itu. Kali ini agak berat. Gue nggak mau tahu kalau kalian nggak bisa, pokoknya harus bisa. Oh serius, Za? Lah, muka gue kelihatannya gimana? Kelihatan cutok. Cih. Mereka ngapain? Kalau kalian berhasil main rapi, apapun bakal gue jabanin. Serahin semuanya ke gua. Tapi ada syaratnya. Lo kan udah pinter, Za. Hampir setara lagi kayak Adira. Tapi kalau masih takut kalah saing, Kalian nggak usah jadi pada bego begini deh. Tinggal lakuin perintah gue, apa susahnya sih? Masalah bayaran aman udah. Sip, ketua. Belum pulang dia. Kamu mau nginep di sini? Santai aja dong, makanya. Aku juga mau minta maaf sama kamu atas semua perlakuan aku selama ini ke kamu. Kamu lagi sakit. Aku terakhir makan ya. Mau dong, apalagi kita bisa makan bareng. Ada barang aku yang ketinggalan di sana. Kita ke sana dulu ya. Yuk. Wait. San. Cewek pintar, nurut ya ternyata kayak anjing. Mau aja oleh kedua kesini. Duh, dia. Dira, kamu lagi sakit ya? Sini aku pijitin biar sakitnya hilang. bener, biar cepet sembuh ya, Dir. Nanti penyakitnya pada hilang semua loh. Gak usah banyak bacot, gue udah nungguin ini udah lama. Cepet, sikat dia.
bagus. Salah, Adira kemana? Gak tahu, gak ada kabar. Aku chat juga, gak dibalas-balas sama Dira. Ya, Adira ngabarin nggak kalau dia mau sekolah? Lah, nggak tahu tuh. Emang lu nggak ngechat Adira? Enggak, Adira juga belum chat. Aneh banget gak sih? Lagi ulangan ini malah nggak sekolah. Iya juga. Anak-anak, ada yang tahu Adira kemana? Soalnya udah 2 hari dia nggak masuk. Bahkan sampai ibunya ngechat bapak, Adira nggak pulang selama 2 hari. Kenapa kan? Gue mau nunjukin sesuatu deh. Soal apa? Kenapa baru ngasih tahu sekarang? Lupa banget sumpah. Jangan anda. Kita cari sekarang yuk. Jangan sampai video itu hilang. Bukti apa kan? Bukti bajingan si Kenza. Itu dalamnya. Hah? Serius? Jadi sama itu dia yang nyuruh si Amara buat nyuruh si Adira. Kok bisa? Lihat ya. Gila tuh orang. Mau cari sekarang? Yuk. Daripada gini, mending kita mencari aja. Adira! Saya mau nanya-nanya sama kalian. Silakan duduk. Apa Adira sering diganggu di sekolah? Atau kalian termasuk dari orang-orang yang ngebully Adira? Kebetulan kami teman baiknya Adira Om, jadi kami nggak punya masalah sama Adira. Tapi besok kita mau ngelaporin ini juga sih ke pihak sekolah, soalnya kita udah ada buktinya. Bukti apa? Anak ini yang kemarin antar Adira pulang, yang nyuruh geng-geng gak jelas ini buat ngebully Adira. Berdasarkan apa yang kita tangkap gitu sih Om. Tapi kita juga kurang tahu ya alasan kenapa Kenza itu melakukan hal tersebut. Oke, lapor secepatnya. Saya besok sama bundanya Adira bakal datang ke sekolah. Pulang kalian, hati-hati di jalan. Iya Om. Kalau gitu kita pamit dulu pulang ya. Pulang dulu Om. Ya. Kenza, Amara, Rena, Revalina, sama JJ, kalian semua ditunggu di lobi sekarang. Apa kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Kalau dilihat dari penampilan dan aku, saya gak yakin kenapa dulu itu sama kamu. Tapi yang bikin saya kaget itu kamu Kenza, karena saya mengenal kamu sebagai anak yang baik dan berprestasi. Jadi kamu yang melukain anak saya sama tempat jalan-jalan ini? Aduh, yang ini kandungan. Sekarang kita urus dulu kasus pembulian yang dilakukan oleh teman saya. Kalian duduk.
bertanya, tujuan kalian semua melakukan tindakan kekerasan seperti itu untuk apa? Yang jatuhkan Nadira, Pak. Apa yang membuat kamu terdorong untuk seperti itu? Ibu sangat tidak menyangka, Kenza. Kamu melukai teman-teman kamu sendiri. Kenza, kamu ini sudah besar. Saatnya kamu bisa membedakan mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah. Betul. Kata gagal sama dengan memalukan, Bu. Itu kata-kata yang selalu dihujamkan dari ayah saya untuk saya, Bu. Saya dituntut jadi sempurna, jadi yang terbaik dari terbaik. Setiap hari saya bangun dengan rasa takut, Bu. Takut kegagalan. Tuntutan dan tekanan keras dari ayah saya membuat saya dipaksa menari di atas panggung kehancuran, Bu. Bagi saya, Adira itu penghalang, Bu. Saya bisa terlihat sempurna jika Adira tidak ada, Bu. Apa kamu sekarang menyesal? Dan pastinya kamu juga tahu konsekuensinya. Ya. Gak usah banyak cacicu, Bu, Pak. Dewa aja semua anak-anak ini berdebah. Diam dulu bisa nggak sih? Jangan hakim sendiri. Diam. Ada mohon tenang ya. Buat kalian berlima, berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, kalian telah merencanakan tindakan kekerasan terhadap Adira. Tindakan kekerasan ini bukannya pelanggaran, tetapi ini adalah kekerasan terhadap mental dan psikologis. Kalian telah merenggut rasa aman bagi Adira. Setelah kami diskusikan, kami pihak sekolah akan merencanakan drop out untuk kalian semua. Kalian semua ikuti saya. Kalian semua ikut Bapak dan Ibu ke ruang kepala sekolah. Bu Ainun, tolong urusin mereka ya. Siapa? Sini kalian masuk. Aku menolak hal itu. Jangan buat mereka keluar dari sekolah. Aku emang bisu, tapi aku bisa maafin mereka lebih dari yang kalian bayangkan. Maksud kamu apa? Kamu gak bisa kayak gini. Kamu di sini jadi korban tindakan ini kan bisa dikasih toleran. Hari ini, Adira ingin didengar. Aku memilih sesuatu yang lebih besar dari luka. Aku memilih untuk memaafkan semuanya. Saya bersalah. Saya telah gagal mendidik anak saya ke Anja. Saya minta maaf kepada kalian semua dari lubuk hati saya yang paling dalam, termasuk Pak, Bu, minta maaf ya. Pak, tadinya sih mau ajak anak, tapi saya juga nggak coba aja dengan anak. Saya bukan gagal mendidik seorang anak, tapi saya gagal menjadi ayah. Pak, Bu, kita semua pernah salah langkah. Tapi hari ini kita diberi kesempatan untuk memperbaiki, bukan untuk menyalahkan. Untuk urusan kali ini, kita selesaikan saja secara kekeluargaan dan damai ya. Terima kasih karena tidak membalas kesalahan kami dengan kebencian. Adira, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Maafin aku. Aku mau berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Adira, maafin kita juga ya. Kita udah keterlaluan banget sama kamu. Ternyata renang beli temen kayak gini nggak bikin kita jadi keren. Adira, maafin aku ya.
Tidak semua luka perlu disembuhkan hari ini. Dan tidak semua jawaban datang saat kita ingin. Tapi selama dada ini masih bernafas dan langkah masih menapak, kita sedang menuju ke suatu tempat. Mungkin bukan tempat yang sempurna, tapi tempat di mana kita bisa berdamai.